Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PPT yang kami buat yang berjudul Kontrol Diri dan Self-Serving Bias, yang beranggotakan Diahayu Pramudita, saya sendiri Bintang Megananda, Kevin Jenta Febriansa, dan Ahmad Dhani Saragi. Nah, yang pertama ada kontrol diri. Apa sih yang dimaksud dengan kontrol diri? Kontrol diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu, sangat penting dalam membangun pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengendalian tingkah laku yang tidak kita inginkan dan membuat tujuan yang ingin kita capai menjadi lebih terarah. Aspek-aspek kontrol diri, yaitu ada 5. Yang pertama itu mengontrol perilaku, behavioral control. Apa sih yang dimaksud behavioral control itu? Yaitu kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang bisa diterima. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan atas 2 komponen. Yang pertama itu kemampuan mengatur pelaksanaan, regulated administration, yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau orang lain, atau suatu di luar dirinya. Kemudian yang kedua, kemampuan mengatur stimulus. Stimulus modifiability, yaitu merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki kemudian dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. Kemudian itu yang kedua ada mengontrol kognitif. Kognitif control merupakan cara seorang dalam menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognisi merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas yang pertama itu kemampuan melakukan penilaian. Appraisal adalah kemampuan individu untuk melakukan penilaian yang merupakan suatu usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk memperoleh informasi, information gain. Informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan akan membuat individu mampu mengantisipasi keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Kemudian yang ketiga, mengontrol keputusan. Decision control adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang keempat, kontrol information. Yang keempat, kontrol informasional atau informational control. Aspek yang keempat yaitu kontrol informasional merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengurangi tekanan melalui meningkatkan kemampuan seseorang untuk memprediksi serta mempersiapkan apa yang terjadi melalui mengurangi rasa takut yang sering dimiliki oleh individu tentang hal yang tidak dapat diduga. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu kontrol retrospektif atau retrospektif kontrol. Aspek yang kelima itu kontrol retrospektif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk meyakinkan tentang apa serta siapa yang menjadi penyebab tekanan yang ada tersebut bisa terjadi. Next.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Menurut Harlock, 1980, faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri terdiri atas faktor internal dari individu dan faktor eksternal, lingkaran individu. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia, maka semakin baik kemampuan mengontrol dirinya. Kemudian, individu yang matang secara psikologis juga mampu mengontrol dorongan dari dalam dirinya, karena telah mampu mempertimbangkan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik bagi dirinya. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah lingkungan keluarga, dari dalam dan lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seorang. Jadi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri individu terdiri dari faktor internal, yaitu usia seseorang dan kematangan secara psikologis, serta faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga. Next. Kemudian bagaimana sih cara mengendalikan diri? Yang pertama itu mengatur irama pernapasan. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah mengatur irama pernapasan. Menurut penelitian yang ada, agar neurokimia dapat memutar kembali posisi kimia yang ada di otak menjadi normal, hanya membutuhkan waktu 90 detik saja. Dengan melakukan pengaturan irama pernapasan sebagai cara untuk mengendalikan emosi yang ada di dalam diri, kita bisa mengistirahatkan pikiran sejenak. Melakukan hal ini dapat membantu kita untuk menjernihkan pikiran dengan rentang waktu yang tepat dan singkat. Kemudian yang kedua itu mampu saling memaafkan. Cara selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah mampu saling memaafkan. Walaupun untuk memaafkan orang lain merupakan hal yang sulit, namun untuk dapat mengendalikan diri lebih baik, sikap memaafkan merupakan bagian yang penting. Dan dengan begitu, kita bisa terhindar dari berbagai pemikiran yang negatif. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran. Cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan melakukan aktivitas yang kita sukai, seperti bermain, menonton, olahraga, ataupun berbelanja. Jika kita membutuhkan waktu sejenak, maka carilah cara untuk mengatur waktu agar tidak ada urusan yang terbengkalai. Dan yang terakhir, tidak membesarkan sebuah masalah. Dengan cara ini, kita bisa terhindar dari adanya tekanan dari dalam diri. Seringkali permasalahan yang ada tidak sebesar yang kita kira. Kita harus berpikir jernih terlebih dahulu agar dapat melihat masalah yang ada secara objektif dan memutuskan apa yang harus kita lakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu self-serving bias. Self-serving bias. Dalam kehidupan sosial, kita mungkin pernah menjumpai orang yang sering memuji dirinya sendiri saat sukses dan cenderung menyalahkan keadaan, kejadian, atau orang lain ketika mengalami kegagalan. Dalam ilmu psikologi, ini disebut sebagai self-serving bias. Dilansir Very Well Mind, self-serving bias adalah kecenderungan manusia untuk menyalahkan kekuatan eksternal ketika mengalami hal-hal buruk dan memberi penghargaan pada diri sendiri ketika hal-hal baik terjadi. Alasan kenapa seseorang punya kecenderungan melakukan self-serving bias. Perilaku self-serving bias seringkali dikaitkan dengan mekanisme pertahanan citra dan harga diri yang positif, yaitu mengaitkan hal atau peristiwa positif dengan pencapaian pribadi dan membangun kepercayaan diri yang baik kepada orang lain. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi self-serving bias.
Meskipun bias ini tersebar di seluruh populasi, tetapi beberapa faktor seperti usia, budaya, diagnosis klinis, ataupun jenis kelamin dapat mempengaruhi terjadinya self-serving bias. Menurut keterangan dari berbagai sumber, self-serving bias biasanya populer di budaya barat, seperti Amerika Serikat dan Kanada, dan cenderung jarang terjadi di budaya timur, seperti Tiongkok dan Jepang. Hal ini dikarenakan budaya individualis budaya barat yang menekankan pencapaian pribadi dan harga diri yang lebih penting. Sementara pada budaya timur dengan budaya kolektivis cenderung mengaitkan kesuksesan pribadi dengan faktor keberuntungan dan kegagalan dengan kekurangannya kemampuan diri. Selain budaya, usia juga turut mempengaruhi self-serving bias. Bias ini terbukti paling kuat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa di atas 55 tahun, khususnya pada laki-laki. Kerugian self-serving bias. Meskipun dapat membantu mendorong peningkatan harga diri seseorang, self-serving bias juga tidak menguntungkan secara keseluruhan. Terus-menerus menyalahkan orang lain atau lingkungan atas kegagalan dan hanya menghargai hal-hal positif dapat dikaitkan dengan perilaku narsisme. Ini justru dapat merusak hubungan sosial, baik di tempat kerja, tempat belajar, hubungan persahabatan maupun keluarga. Cara menguji self-serving bias pada seseorang. Dilansir Helpline terdapat beberapa cara untuk menguji self-serving bias, yaitu pertama, pengujian laboratorium yang dapat memberikan wawasan cara mengurangi self-serving bias. Yang kedua, pencitraan saraf untuk melihat bagian otak mana yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, laporan diri retrospektif yang dapat membantu memberikan hasil berdasarkan perilaku masa lalu. Next. Cara mengatasi self-serving bias. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi perilaku self-serving bias adalah kesadaran. Menyadari bagaimana cara kamu mengambil keputusan selama ini dan mempertimbangkan semua faktor yang dapat menghindari mengambil keputusan yang gegabah. Tak hanya itu, memiliki keterampilan welas asih atau belas kasih juga dapat membantu menghindari perilaku ini. Kamu dapat mempraktikkan keterampilan welas asih melalui kesadaran ataupun terapi, menempatkan diri bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna dan memperlakukan orang lain atau lingkungan dengan baik. Next. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kontrol diri dan self-serving bias dikatakan berkaitan satu sama lain, yakni kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dan mengubah ke arah yang lebih positif untuk tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan ataupun kegagalannya. Yang kedua, kontrol diri dan self-serving bias memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Yang ketiga, orang-orang terdekat seperti keluarga dan usia adalah faktor terbentuknya kontrol diri dan self-serving bias. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.